Halo, assalamualaikum. Kita unbox yuk Galaxy S24 Ultra. Ini bukan hasil PO saya. Jadi yang PO sellernya saya beli ready ya. Pas seller sudah mengatakan ready stock. Saya sengaja nggak mau naruh uang lama-lama, ngemplang buat PO. Karena juga kalau ikutan PO saya nggak dapat benefit diskon dan lain-lain ya. Karena kan nggak punya kartu kredit. Ini malah lebih murah dari harga PO. Tapi udah naik lagi harganya, cek aja link di deskripsi kalau kamu tertarik juga. Ya, kalau harga resminya kan 2199 buat yang 256. Karena PO upgrade jadi 512. Kemudian 2399 itu buat yang 512 upgrade jadi 1 TB. Normalnya nanti tanpa upgrade yang 1 TB itu 2799 kalau nggak salah ingat ya. Lumayan harganya, dan ini karena dapat dari yang PO, harganya ngikut harga PO dikurangin potongannya dia ya. Yes, ini dia warna titanium grey-nya. Aslinya saya pesan yang violet, cuma di sore harinya sebelum kirim seller tanya mau ganti warna nggak, karena ternyata hasil PO dia gaclok ya kalau kata orang Sunda. Ada yang miss, jadi yang violet kurang. Itu ya pas saya order memang violet saya itu stok terakhir. Dapat SIM trajector seperti biasa. Kemarin udah nonton belum video unboxing S24 Ultra, S24 Plus, S24 Plus, S24 Plus saya. Itu yang warna Onyx Black ya, Onyx Black. Saya ketukar-tukar, Onyx Black ya, yang betul ya. Ya, ini dapat kabel Type-C to Type-C-nya warna hitam juga, yang warna grey ini. Kemudian panduan singkat dan quick start guide seperti biasa. Ya, yang garansi resmi ini, yang panduan singkat seperti biasa ada kartu garansinya di sini. Walaupun sebetulnya kartu garansinya nggak dipakai juga sih, nanti by system ya. Kalau kamu daftarkan device kamu di samsung.com ke akun Samsung ID kamu, nanti kelihatan dia garansinya sampai kapan, by system. Atau kalau enggak, kamu harus nunjukin bukti pembelian ya, kapan belinya. Salah satu dari itu yang dipakai buat dasar berlakunya garansi. Nah, yang PO juga kan dapat S-Care Plus 1 tahun, atau kalau yang udah register email duluan jadi 2 tahun, nanti saya coba login pakai ini ya. Pakai S-Care Plus, pakai Samsung ID saya di aplikasi Samsung Gift Indonesia, nanti muncul nggak S-Care Plus-nya ini. Karena ini kan device-nya, emailnya terregister buat device yang pre-order kan. Ya, ini warna grey-nya mantap, mantap jiwa. Saya belum punya sih iPhone yang titanium, jadi nggak bisa bandingkan ya. iPhone 15 Pro dan Pro Max saya belum pernah megang. Ya, frame-nya masih agak membulat sedikit, agak curvy di bagian pinggir. Tapi atas sudah dipapas lurus dengan 2 mikrofon di atas dan 1 garis antena. Yang kalau saya lihat garis antenanya kelihatan lebih tebal ya dibandingkan S24 Plus kemarin. Di sisi kiri hanya ada 1 garis antena seperti itu, dan sisi bawah oke, sudah lurus juga 2 garis antena, port Type-C, kemudian slot atau SIM tray-nya di kanan ya. Kalau yang S24 Plus kan di kiri nih. Mungkin karena penempatan S Pen-nya yang di kiri. Kemudian ada speaker grill berupa garis memanjang seperti itu, dan untuk layarnya ini sudah nyaris flat ya. Mungkin kacanya ya yang curvy sedikit di bagian pinggir, tapi bisa jadi panel displaynya, panel layarnya sudah flat beneran. A few moments later. Oke, ini sudah masuk ke home screen, agak flicker sedikit, layarnya agak bergaris berbayang, itu di kamera saja, aslinya enggak. Dan yang mau saya tunjukin yang saya lupa di video S24 Plus kemarin adalah always on display-nya. Ya, ada sesuatu yang beda di always on display-nya. Oke, always on display-nya menyala, dan saya mau ubah jadi always ya. Oke, sekarang lebih banyak lagi pilihannya itu auto, always, tap to show, schedule, sama for new notification aja. Saya matikan layarnya, dan ya, ini dia always on display-nya. Kamu nggak salah, memang ada gambarnya, nggak cuma hitam doang, ada background-nya full.
Kenapa ini bisa? Karena panelnya sudah LTPO ya, Dynamic LTPO AMOLED 2X. Jadi bisa refresh rate-nya sangat rendah di keadaan tertentu, kayak misalkan di Always On Display ini, mungkin refresh rate-nya hanya 1 Hz. Jarang banget diupdate, sehingga nggak makan baterai banyak ya. Oke, kalau dibuka, dia kembali menyala semuanya, refresh rate-nya kembali lagi. Kalau refresh rate sendiri sih harusnya ini 120 Hz ya, maksimal ya. Yuk kita lihat di display. Nih, motion smoothness 120 Hz, adaptif atau standar 60 Hz ya. Kalau adaptif ini berarti sebetulnya dia ngikutin aplikasinya. Butuh nggak sih 120 Hz? Kalau nggak butuh ya 60 Hz aja, biar lebih hemat baterai. Nah, yang bikin penasaran kalau 1 TB itu kira-kira free storage-nya berapa? Kurang lebih sama nih, yang kepake hanya sekitar 20 GB-an ya, tepatnya 22,8 GB. Loh kok 1 TB masih free-nya 1 TB lebih? Iya, karena 1 TB itu sebetulnya 512 kali 2 ya, 1024 GB. Kemudian RAM-nya 12 GB. Dengan RAM plus-nya, apakah sampai 8 juga? Ya, sampai 8. Bisa pilih 2, 4, 6, atau 8. Yang mana menurut saya dengan RAM 12 GB harusnya tanpa nyalain RAM plus pun buat kebanyakan user udah sangat cukup ya. Ini harusnya sama, pakai One UI 6.1 betul, Android 14. Google Play sistem update-nya 1 Juli 2023 dan security patch levelnya 1 Januari 2024. Untuk bloatware-nya kurang lebih sama, ada Facebook. Bentar, Microsoft nggak ada foldernya tuh. Tapi ada kemungkinan nanti habis Wi-Fi connect download ya. Jadi hanya ada Facebook untuk bloatware-nya. Sisanya Samsung S-Line, iya. Sama Microsoft belum. Ini bahkan aplikasinya Samsung belum pada di-download tuh. Makanya tadi hanya 22 GB ya. Yang jangan lupa adalah fitur Galaxy AI-nya. Cukup tekan dan tahan. Nah, ini bisa disetting dulu nih kalau perlu, apakah mau searching by image, circle to search, atau mau Google Assistant. Bisa dipilih ya. Nih misalkan kamu mau nyari logo. Ya masalahnya harus connect internet sih. Saya tunjukkan di S24 Plus saya aja ya. Nih kalau ini kan udah nggak pakai 3 tombol ya, pakainya gesture navigation, tapi masih bisa ditekan dan tahan di situ. Lalu kamu lingkari salah satu, ya nanti dapat searching gini. Tadinya saya pikir ini gimmick doang, maksudnya ya oke lah mempercepat untuk pencarian dibandingkan harus screenshot dulu lalu masukin ke Google Lens atau Google Image. Tapi ternyata saya salah. Kemarin pas saya lagi lihat story teman saya, dia lagi ngopi di mana gitu ya. Saya penasaran, dia ngopi di mana sih, pengen tahu. Tapi saya malu buat nanya di Instagram, nge-DM gitu ya. Karena kayaknya kok kepo banget. Ya udah, akhirnya saya tekan dan tahan bagian bawah layar, search bangunannya, nemu ternyata Imah Joglo. Keren banget karena sebetulnya bangunannya nggak terlalu spesifik, tapi akhirnya ketemu dari beberapa yang mirip. Di alternatif ketiga bener ya, memang itu fitur punyanya Google sih ya, tapi dibikin lebih mudah di smartphone terbaru termasuk smartphone-nya Google dan Samsung ini. Nah habis itu kita cek sedikit aja buat kamera, karena ini kan kameranya tetap 4 dengan ada lensa periskop, ada 2 ya lensa telenya. Yang berbeda adalah lensa tele yang tadinya 10 kali, zoomnya sekarang hanya 5 kali katanya. Lalu kok ada 10 kali? Nah, dengan sensor yang 50 megapiksel dari tadinya hanya 10 megapiksel untuk tele itu, jadi ada in-sensor zoom juga ya. Lebihnya apa? Lebihnya nggak terlalu goyang kayak 10 kali kalau optical zoom. Karena kan zoom dari 5 ke 10-nya itu sebetulnya in-sensor zoom. Ya, kalau misalkan hasilnya tajaman mana, saya belum bisa buktikan. Tapi secara teori harusnya lebih nggak goyang dengan 5 kali zoom dibandingkan 10 kali zoom ya. 10 kali zoomnya ini hybrid, berarti dibantu interpolasi di sensor. Oke. Kemudian ada 0,6 kali buat ultra wide-nya, dan ultra wide-nya, wow, 200 megapiksel. Oh bukan, 200 megapiksel sensor utama. Kalau 50 megapiksel, ya lihat, ketika kamu nyalain mode 50 megapiksel cuma bisa pilih 2, 1 kali atau 5 kali ya. Oke.
Sekarang kalau 12 megapiksel, kamu bisa pilih banyak banget untuk perbesarannya. Kemudian untuk video, wow, bahkan sampai 10 kali pun bisa video ya. Dan ada focus enhancer. Ini di sini focus enhancernya. Kita matikan dulu, saya mau tahu resolusinya aja. Bisa sampai 8K 30 fps. Dan 8K ini bisa di 5 kali. Nah, itulah kelebihannya pakai sensor 50 megapiksel. Kamu pakai lensa tele, tetap bisa rekam 8K ya. Mantap pisan. Kemudian kalau kita turunkan ke 4K atau UHD, dia bisa 60 fps di semua lensa, bahkan sampai 10 kali zoom bisa ya, nggak cuma 5 kali. Dan di ultrawide juga bisa 4K 60 fps. Kalau kamera depan, 4K 60 fps. Oke, setelah itu kita lihat more, ada Pro Video, Night, Slow Motion, Panorama, Food, Hyperlapse, Portrait Video, Dual Recording, dan Single Take. Slow Motion-nya bisa pilih 4K 120 fps, berarti speednya 1/4, atau Full HD 240 fps, 1/8 ya speednya. Nggak ada 960 fps, nggak ada. Tapi yang saya tahu dengan AI ini nanti di galeri ya, setelah kamu rekam video, kamu bisa ubah video yang 30 fps jadi 60 fps atau 120 fps. Frame yang kurang itu di-generate pakai AI ya. Mungkin kalau di TV udah pada tahu fitur MEMC, ya mungkin secara prinsip kayak gitu, dia sisip-sisipin frame di antara frame yang kurang dengan memprediksi harusnya kayak gimana ya frame, ngelihat dari frame sebelum dan sesudahnya. Oke, penjelasannya kayak gitu aja. Saya mau cek buat Pro Video aja. Bisa dengan super telefoto 5 kali, bisa dengan telefoto 3 kali, bisa dengan wide 1 kali, dan ultra wide 0,6 kali. Termasuk bisa dengan kamera depannya, Pro Video Mode ya, dan bisa pilih mikrofonnya. Wow, ini sungguh device buat konten banget ya. Di sini saya tinggal nunggu casingnya sebelum berani pakai. Kayak ini nih, dari kemarin belum pernah saya bawa kemana-mana karena belum datang casingnya. Begitu datang casingnya hari ini, hayulah kita let's go. Kita ngafe, dan ambil-ambil foto sama video di luar ya. Oke, buat yang tertarik, buat cari juga S24 series, S24 series yang udah ready, nggak mau PO lagi. Karena kalau PO sekarang berarti datangnya mungkin beberapa minggu lagi ya. Tapi apresiasi buat Samsung, karena kan PO yang pertama aja itu diklaim atau disebutkan sama Samsung akan dikirim mulai 7 Februari. Nyatanya, per kemarin 29 Januari sudah mulai banyak yang terima ya. Apalagi yang diambil ke toko itu udah bisa. Ya, jadi good job Samsung, produksinya tidak telat, bahkan lebih cepat. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau beli, silakan. Kalau mau pre-order juga, linknya ada di deskripsi. Atau mau saya tunjukkan di mana seller-seller yang sudah ready. Tapi nanti tanya sendiri ke sellernya ya, benefitnya dapat apa aja, apakah dapat seperti pas pre-order atau enggak, silakan chat sendiri sellernya. Unboxingnya saya cukupkan di sini, keren banget device-nya, warnanya juga saya suka, grey-nya, titanium grey, mantap ya, kerasa banget premiumnya. Ya, udah gitu aja unboxingnya. Sip, hatur nuhun, thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.